Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal khamsuna qala Malik bin Dinarin radhiyallahu anhu ihbis thalathan bi thalathin hatta takuna minal mu'minina. Wal maqalatul khamisatu wal khamsuna, adapun makalah yang ke-55, qala ialah berkata Malik bin Dinarin, siapa Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, radhiya semoga memberikan kerelaan Allah, siapa Allah, anhu kepada Malik bin Dinar. Ihbis ay imna thalathan bi thalathin. Ihbis hendaklah menahan siapa engkau, ay artinya imna hendaklah mencegah siapa engkau, thalathan kepada tiga, minal khisalil madmumati dari perkara-perkara al-madmumati yang tercela, bitalatin dengan tiga, minal khisali dari beberapa perkara al-mahmudati yang terpuji, hatta takuna minal mu'minina, hatta sehingga takuna menjadi siapa kamu, minal mu'minina ialah termasuk dari orang-orang yang mukmin. Ai artinya kai tattasifa bihaqaiqil imani kal mu'minina shadiqina fi imanihim, kai agar tattasifa memiliki sifat siapa engkau, bihaqaiqil imani dengan hakikat-hakikat keimanan, kal mu'minina sebagaimana orang-orang mukmin, as-shadiqina yang benar, fi imanihim dalam keimanan mereka. Apa saja tiga hal yang harus kita tahan dengan tiga hal yang lain itu? Al-kibru bitawadu'i. Al-kibru yang pertama adalah kesombongan, bitawadu'i harus ditahan dengan tawadu. Wal kibru huwa ru'yatun nafsi bi'ainil azzi wa ru'yatul ghairi bi'ainil hiqarati, maksud tawadu'i. Wal kibru adapun kesombongan itu, huwa adapun al-kibru ru'yatun nafsi ialah melihat dirinya sendiri, bi'ainil aizi dengan pandangan memuliakan, wa ru'yatul ghairi bi'ainil hiqarati dan memandang orang lain, bi'ainil hiqarati dengan pandangan menghina atau meremehkan. Maksud tawaddu'i, kesombongan itu adalah kebalikan daripada tawaddu. Wal kibru yakunu bil manzilati. Wal kibru adapun kesombongan itu, yakunu ialah ada apa, al kibru bil manzilati sebab adanya kedudukan atau jabatan. Wal ujbu yakunu bil fadilati. Wal ujbu adapun rasa ujub atau bangga diri itu, yakunu ialah ada apa itu ujub, bil fadilati sebab adanya keutamaan yang ada pada dirinya. Fal mutakabbiru yajullu nafsahu an rutbatil muta'allimina. Fal mutakabbiru adapun orang yang sombong, yajullu ialah membesarkan atau menganggap besar siapa itu al-mutakabbir, nafsahu kepada dirinya sendiri, an rutbatil muta'allimina dari tingkatan para pelajar. Wal mu'jibu mustaktirun fadlahu anistizadatil muta'ayyidina. Wal mu'jibu adapun orang yang ujub itu, mustaktirun ialah orang yang menganggap banyak, fadlahu kepada kelebihan yang ada pada dirinya, anistizadatil muta'ayyidina dari kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang yang baru persiapan belajar. Wal hirsu bil qanaati. Wal hirsu dan yang kedua adalah rasa tamak itu, bil qanaati dicegah dengan rasa qanaah. Fal hirsu huwa al ijtihadu fi syai'in yatlubuhu. Fal hirsu maka adapun ketamaan itu, huwa adapun al hirsu al ijtihadu ialah bersungguh-sungguh, fi syai'in dalam sesuatu, yatlubu yang berusaha mendapatkan siapa man, hu kepada itu syai'. Wal qanaatu hiya ar-ridha bil qismati. Wal qanaatu adapun qanaah rasa menerima dan puas, hiya adapun qanaah ar-ridha ialah menerima bil qismati dengan pembagian dari Allah Ta'ala. Wal hasadu bin nasihati. Wal hasadu adapun kedengkian itu, bin nasihati ialah dicegah dengan nasihat. Wa huwa adapun itu al hasad
tamanna zawala ni'matil mahsudi ilal hasidi. Tamanna ialah berharap siapa orang atau berangan-angan siapa orang, zawala ni'matil mahsudi, hilangnya nikmat dari orang yang dihasut itu, ilal hasidi, berpindah kepada orang yang menghasut. Sementara wahya adapun an-nasihah itu ad-du'a'u ila ma fihi sholahu. Ad-du'a'u ialah mengajak ilama kepada sesuatu fihi yang ialah pada ma as-sholahu adapun kebaikan. Wan nahyu amma fihil fasad. Wan nahyu dan melarang atau mencegah amma dari sesuatu fihi yang ialah pada ma al-fasadu adapun kerusakan. Wa fil hadithi, dan ialah di dalam hadis, la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-imanu wal hasadu. La yajtami'u, tidak dapat berkumpul, fi jawfi 'abdin pada diri seorang hamba, al-imanu wal hasadu, apa iman dan kedengkian. Intaha, ai al-imanu bil qadri, al-imanu beriman, percaya, bil qadri terhadap takdir Allah. Dalam makalah yang ke-55 ini dinyatakan bahwa Malik bin Dinar pernah menyatakan, cegahlah perkara dengan 3 perkara yang lain hingga kamu benar-benar menjadi seorang mukmin, yaitu tercerminnya hakikat iman yang sebenarnya sebagaimana orang-orang mukmin yang benar keimanan mereka. Apa saja 3 hal tersebut? Yang pertama adalah kesombongan. Itu dapat dicegah dengan rasa tawadhu. Sombong adalah sikap mengagungkan atau membesarkan diri sendiri dan memandang rendah orang lain. Kebalikan dari sombong itu adalah tawadhu. Sombong terjadi akibat dari adanya kedudukan, sementara ujub itu terjadi karena akibat adanya keutamaan. Orang yang sombong adalah orang yang selalu membanggakan dirinya pada orang-orang yang lain. Dalam hal ini diibaratkan dengan para pelajar. Sementara orang yang ujub atau orang yang suka pamer itu adalah orang yang menganggap bahwa dia memiliki banyak keutamaan dibandingkan dengan orang yang masih dalam persiapan belajar. Kemudian yang kedua, tamak itu dapat dicegah dengan rasa qanaah. Tamak adalah sikap yang selalu merasa kurang, selalu merasa belum cukup dengan apa yang dimilikinya, sehingga dia selalu berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Sementara qanaah itu adalah rela terhadap segala pemberian dan pembagian dari Allah. Sementara yang ketiga adalah kedengkian, itu dapat dicegah dengan nasihat. Dengki itu adalah sikap yang selalu mengharapkan hilangnya kenikmatan orang yang didengkinya agar berpindah pada dirinya. Sementara nasihat itu adalah mendorong untuk berbuat kebaikan dan melarang terhadap berbuat dosa. Di dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa tidak akan bersatu untuk selamanya pada diri seorang hamba, yaitu keimanan dan kedengkian. Di mana yang dimaksud dengan iman di sini adalah iman terhadap takdir Allah. Kaidah nahwu dan shorof yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, kita perhatikan lafaz hatta takuna minal mu'minina. Lafaz takuna ini adalah fi'il mudhari' yang dalam keadaan nasab sebab dimasukin oleh amil nasab yang berupa hatta. Pada hakikatnya yang menasabkan kepada takuna ini bukanlah hatta, melainkan terdapat amil yang lain yang tersimpan pada hatta, yaitu berupa an mutmaroh atau an yang tersimpan. Jadi manakala ditampakkan maka akan menjadi hatta antakuna. Demikian pula dengan lafaz kai tattasifa bihaqaiqil imani. Lafaz tattasifa ini juga merupakan fi'il mudhari' yang dalam keadaan nasab karena dimasukin oleh amil nasab yang berupa kai. Berbeda dengan amil nasab yang berupa hatta, di mana hatta ini dapat menasobkan dengan bantuan an yang tersimpan. Untuk kai ini dapat menasobkan dengan dirinya sendiri. Jadi lafaz tattasifa ini dapat dinasobkan oleh amil nasab yang berupa kai, bukan amil nasab yang berupa an yang tersimpan. Selanjutnya kita perhatikan lafaz
aksud tawadu'i. Lafat aksu di sini dibaca rofa sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Takdirannya adalah huwa aksud tawadu'i. Huwa adapun kesombongan itu, aksud tawadu'i ialah kebalikan dari tawadu. Selanjutnya kita perhatikan lafat bil manzilati. Bi di dalam susunan ini mengandung makna sababiyah. Artinya, lafat yang terletak setelahnya ba itu adalah merupakan sebab dari apa yang terjadi sebelumnya. Di sini dikatakan bahwa kesombongan itu terjadi disebabkan karena adanya kedudukan atau jabatan yang ada pada diri seseorang. Ketika seseorang itu sudah memiliki jabatan atau kedudukan, maka pada saat itulah akan datang dan timbul rasa kesombongan. Demikian pula ba yang ada pada lafaz bil fadilati ini juga merupakan ba sababiyah yang menunjukkan bahwa fadilah atau keutamaan itu menjadi sebab dari timbulnya rasa ujub. Ketika seseorang itu sudah memiliki banyak keutamaan, maka dia pun akan merasa bangga terhadap dirinya sendiri, yang pada akhirnya dia pun akan suka pamer untuk menampakkan kelebihan yang ada pada dirinya. Selanjutnya kita perhatikan lafaz fal mutakabbiru yajullu nafsahu. Fa yang ada di dalam susunan ini adalah fa fasihah. Fa fasihah itu adalah fa yang berada pada jawab syarat, di mana fiil syaratnya di sini dibuang. Manakala ditampakkan, maka takdirannya adalah idza arafta an ta'rifal mutakabbir fal mutakabbir yajullu nafsahu an rutbatil muta'allimina. Jadi, apabila engkau ingin mengetahui ta'rif atau definisi daripada mutakabbir itu, fal mutakabbir, maka adapun mutakabbir itu yajullu nafsahu ala rutbatil muta'allimin. Jadi, lafaz fal mutakabbiru ini adalah merupakan jawab syarat dari adat syarat serta fiil syarat yang dibuang. Demikian pula yang terjadi pada lafaz fal hirsu. Fa yang ada di sini adalah fa fasihah. Wallahu a'lam bishawab.